Gak apa-apa ya? Gak ditangkap ya? Oke. Iya, siap. Ayo, dari KB ya? Dari sini semua? Sini semua loh? Di situ boleh, di situ. Ayo. Kasih kursi nanti. Itu bawa kursi. Yang duduk situ juga boleh. Ya gimana Pak? Ini satu nih, Yosi sini Yosi. Sini. Nah ini loh Pak, wacana dulu Pak. Iya Pak, ngajarnya. Pakai anu. Oh, mahkotanya ini. Ketuanya berarti. Jadi saya hubungi ini, coba stop. Iya. Yang bapak, yang bapak Yesus. Saya ikut Pak. Diajarin itu. Iya Pak, saya jadi ikut-ikutan juga. Oh iya. Saya korban Pak, asli Pak. Korban. Jadi paksa nih Pak. Dipaksa. Anak saya udah bilang jangan, Iya. tapi udah Tapi ayo gitu loh Pak. Jangan, ayo. Jangan tapi begini ya, jangan. Ya kan akhirnya coba-coba kan awalnya coba-coba Pak. Lah kok enak. Iya. Ya terus. Gitu aja Pak. Terus keterusan. Iya. Nah, sekarang saya ini kita akan belajar dulu ya. Oh iya sih Bapak, saya Tangan Bapak. belajar tangan Bapak. Oleh masih melakukan hal-hal yang seperti tadi. Oh gitu. Siap. Iya, siap. Enak tapi. Enak. Oke Pak. Ya, kayaknya kita mulai belajar ya. Yuk, waktu ini sudah nanti kita ya. Ya, hari ini kita akan belajar tentang siapa sih kita ini. Oh ya. Ini pelajaran yang sederhana ya. Siapa? Saya ini sebenarnya siapa sih? Tak tanya nih sama Mas. Menurut Mas, siapa Mas itu sebenarnya? Saya Steven. Steven. Iya saya Pak. Steven. Iya Steven. Osi. G-nya ganteng. Iya Pak. Nek Mas Yusin, siapa saya ini? Siapa Mas? Saya anaknya ini. Iya, Anaknya? anak saya Pak. Main di. Wah, kayaknya Bapak lagi nari Pak. Iya. Nah mungkin mau nggak jadi ini, jadi anak muda ini? Kalau Mas Evan, siapa saya ini? Saya ini manusia Pak. Manusia. Iya. Saya manusia. Tapi tidak tahu manusia yang kayak apa. Kalau ke gereja ya ke gereja. Kalau nongkrong biasa itu ya ikut nongkrong. Ya manusia terang dan gelap Pak. Ya. Kita langsung belajar aja ya. Jadi pada prinsipnya sebenarnya siapa sih kita ini? Ya memang kita harus akui bahwa setiap kita ini adalah sebenarnya adalah ciptaan Tuhan. Kita itu dicipta oleh Tuhan. Dan kalau kita lihat lagi. Oh itu ya Pak ya. Oh jadi saya mau lihat Pak. Oh lihat dulu. Coba gimana Pak? Nah ini Pak. Ini ya. Lanjut. Ya. Lanjut. Ya. Memang kalau kita lihat banyak ya teori tentang penciptaan itu. Ada orang bilang itu bahwa manusia itu keturunannya monyet. Gitu ya. Teori evolusi. Mirip sih Mas. Mirip. Lanjut. Tetapi teori-teori itu tidak benar. Betul kan? Karena apa? Di Alkitab dijelaskan bahwa Tuhan menciptakan kita itu luar biasa. Ayo kita lihat di situ bahwa Tuhan menciptakan kita itu apa? Segambar dan serupa dengan Allah. Jadi nih kita diciptakan segambar dan serupa itu harus apa? Ayo menjaga loh. Gak boleh melakukan hal yang kayak tadi. Oh gitu. Iya toh. Nah kita lanjut. Nah di situ memang kita itu hampir sama. Lanjut. Iya. Nah kalau kita lihat di situ jelas kita itu diciptakan Tuhan. Itu memang khusus. Berbeda dengan sehingga saya binatang itu. Oh satwa liar. Spesial ya Pak. Kita diciptakan spesial. Ya spesial.
Beda. yang terbaik ya. Iya, yang terbaik. Nah, di situ segambar dan serupa itu seperti apa? Oh, pernah bercermin. Wah, kenapa? Nek kita bercermin kira-kira bayangannya siapa yang muncul? Ya saya Pak. Mirip. Betul. Jangan-jangan lu bercermin muncul itu. Muka orang lain. Popor Bongyu. Jadi kalau kita lihat di sini lanjut bahwa kita itu memang diciptakan Allah. Itu sebenarnya di dalam diri kita itu ada namanya apa di sini? Patron dasar, di mana Allah itu adalah patron dasar. Manusia itu seperti ya mencerminkan Allah. Betul ya? Apalagi manusia itu seperti Allah walaupun bukan Allah. Lanjutnya di sini manusia itu mewakili Allah. Lanjut kita lihat cepat di sini dan jelaskan. Karena kita itu diciptakan menurut gambar dan rupanya, berarti kita itu apa? Sesuatu yang sangat berharga. Kita itu diciptakan bukan sembarangan. Berbeda dari semua ciptaan kalau yang lain. Baik. Kalian itu diciptakan Tuhan sangat-sangat baik. Betul kan? Sehingga kita itu berharga. Mana HPmu? Sana Pak, tadi habis Mana HP? Nah ini. Enggak. Boleh kata penting? Hah? Saya nggak Punya HP lagi ya? Boleh mana? Keren Pak saya. Boleh saya. Tuh, di HP dah. Bukan duit. Wah, kalian timbul tumpul. Kalian kalau punya barang berharga tak bangkit boleh ora? Enggak boleh Pak. Sangat disayangi. Kalau bisa dijaga ya. Nanti kalau di kamar, tas, baju, HP, simpan dalam hati. Itu barang berharga kan? Kalau kita itu manusia dicipta serupa dengan Allah, kita itu sangat berharga. Kalau sangat berharga, kita itu dijaga oleh Tuhan, ya kan? Kita itu seperti biji mata. Coba kan? Boleh. Mata ini selalu kita jaga ya. Wah, kayak saya ini kalau melihat saudara gini nih, remang-remang. Kelihatan. Tapi kalau pakai kacamata, wah, ini menjaga kalau saya naik motor. Ada barang-barang masuk, semua dijaga. Jadi, saudara dari semuanya ini, saudara itu bukan orang biasa. Allah menciptakan saudara itu sangat berharga. Betul ya? Saudara itu dicipta serupa dengan segambar dengan Allah. Patron Allah ada di dalam diri saudara. Oleh karena itu dalam bagian ini saudara harus sungguh-sungguh menjalani. Memang namanya manusia ya. Lanjut, sukanya apa tadi? Apa yang paling kamu suka? Kira-kira ke gereja. Aduh, ke gereja tiap minggu kan? Ya, jadi biasa aja. Baca Alkitab? Nggak pernah ya? Nggak pernah. Iya. Ke diskotik? Nggak mau. Nggak angkringan. Ayo lanjut kita lihat, ternyata saudara sekalian memang kita harus akui bahwa ya lanjut. Kita itu telah jatuh dalam dosa. Sejak awal, nanti kita lihat ya, kita itu sudah orangnya jatuh dalam dosa. Pernah nggak saudara itu kalau melakukan dosa itu ada pertentangan dalam diri? Boleh nggak ya? Iya, itu kayak tadi contohnya Pak, itu kan saya kayak ini boleh nggak? Gitu. Tapi akhirnya saya cobalah gitu. Boleh. Iya. Soalnya teman-teman nyoba Pak. Iya. Tapi dari dalam hati nggak boleh Pak. Nggak boleh. Iya. Nanti lakukan. Iya. Iya. Itu karena memang natur manusia itu natur berdosa. Nah, kita lanjut di sini, lanjut terus. Ya, di mana kita itu sering apa? Nah, ini ya kan sering menyimpang, sering durhaka, melakukan pelanggaran ya, terus lanjut ya terus. Ini coba baca ini. Asik selalu melakukan kesalahan. Oh, gak iso.
lewat situ aja. Terus, nah sebenarnya dosa itu apa sih? Yang menyebabkan kita semuanya itu melakukan hal-hal yang tidak berkenan? Memang pada prinsipnya Allah ingin supaya setiap kita itu apa? Taat ya. Tetapi di dalam kenyataannya apa? Kita sering mengikuti keinginan kita sendiri. Lanjut. Nah, di sini ada beberapa ayat. Lanjut. Nah, inilah yang menyebabkan kita itu jatuh di dalam dosa. Karena apa? Memang di dalam Alkitab dijelaskan bahwa manusia awal itu manusia telah jatuh di dalam dosa. Siapa di sini yang merasa bahwa hidupnya suci? Angkat tangan. Hidupnya kudus, angkat tangan. Ayo. Hidupnya suci, gak pernah berbuat dosa. Gak ada yang angkat tangan. Angkat kaki. Angkat tangan, angkat kaki. Agak susah loh. Ya, kalau kita lihat di dalam bagian ini jelas inilah yang menyebabkan kita itu berdosa. Apa itu? Ayo kita lihat Kejadian pasal 36 ya. Oke, sebelumnya kejadian tadi, kejadian 3 ini, perempuan itu melihat bahwa buah pohon yang dimakan pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya dan seterusnya. Ini ceritanya apa sih? Jadi pada waktu itu Allah menciptakan manusia di Taman Eden dan Tuhan berkata, semua boleh dimakan. Tapi ada yang tidak boleh dimakan, buah pengetahuan baik dan buruk. Nah, kira-kira manusia pertama itu mau taat enggak? Orang itu biasa jatuh, berbuat dosa karena apa? Kalau ini mbak-mbaknya pergi ke mall ya? Kira-kira itu sering jatuh karena apa? Diskon, apa lagi? Lucu-lucu biasanya. Cewek-cewek supaya lucu-lucu. Bukan, tapi karena melihat. Betul dong? Diskon nih gak dimontok yang pilih Betul. Melihat tuh. Nah, di sini Hawa itu melihat. Wah, buah ini enak ini, mantap ini. Udah ya? Tahu nggak kalau buah itu dilarang? Pasti tahu kan? Masa suami ini nggak kasih tahu ya? Kasih tahu, nggak boleh. Tapi Hawa itu melihat, enak ini, wow, gitu ya? Kayak tadi, enak. Nah, setelah dilihat, terus dia makan. Diambil, habis diambil apa? Coba. Makan, habis dimakan apa lagi? Dikasih sama suaminya. Suaminya nolak nggak? Enggak. Aduh. Suami takut istri. Aduh. Karena memang cowok tuh kalau udah urusan sama pacar pasti nurut Pak. Gitu ya. Betul ya? Itulah kejatuhannya. Ya toh? Jadi kalau kita lihat di cerita itu memang akhirnya Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Kayaknya itu Adam sudah tidak taat. Lanjut kalau kita lihat di sini, ya jelas lagi dimulai dari ketidaktaatan. Lanjut, ya dimana memang kita punya sebuah pilihan. Nah, tadi waktu Pak Greg datang, kan ada pilihan kan? Mau nggak gitu. Nyoba, tidak kan gitu ya. Kita punya pilihan, kehendak bebas loh. Betul ya? Kalau saudara di sana kan gitu, ada temen ngajak, ayo kita ini yuk. Menurut mama tidak boleh, gitu ya. Menurut papa tidak boleh, menurut papa tidak boleh, menurut tidak boleh. Tapi apa? Akhirnya jatuh juga ya. Nah, jadi itu pilihan. Lalu selanjutnya kalau kita lihat jelas sekali setelah manusia jatuh dalam dosa, ya upah dosa adalah maut. Betul ya? Wah, kalau kita lihat lanjutnya di sini, ya akhirnya kita jadi diperbudak oleh dosa. Kadang kalau kita mendapat sebuah pilihan pasti memilih ya ke gereja tidak, teman-teman. Hai, gimana kalau kita jalan-jalan saja?
ini adalah sebuah pilihan kan. Seharusnya kita bilang apa? Tidak. Ya. Tetapi kita ya kadang ya memang boleh dibilang roh itu menurut, tapi daging itu aduh lah itu ya. Bangun pagi, yang berdua. Capek. Roh menurut mau, tetapi daging kita itu kadang lemah kan gitu ya, untuk mau menolak itu, kayaknya mau menolak itu baru kayaknya tadi ya. Kalau teman sudah jajan, wah kamu itu kalau kamu gak jantan, Cina memang gitu ya. Kamu kalau nggak merokok itu, wah tak kasih rok kamu nanti ya. Tetapi kadang yang terjadi apa ya itu tadi. Akhirnya kita mundur dan akhirnya kita jatuh dan akhirnya demi pertemanan, demi apa lagi? Demi apa lagi ayo? Iya. Karena kalau nggak ada teman kan nggak seru. Iya, demi pertemanan dan lain sebagainya. Akhirnya kita terseret jatuh di dalam dosa. Betul ya? Betul. Dan kita tahu sebenarnya dosa itu adalah maut, dan itu fakta ya, fakta yang harus kita akui. Nah, lanjut kita lihat. Nah, inilah kalau kita jatuh dalam dosa sudah, itu kita terpisah dari Allah. Ya kan? Alam kudus kita itu manusia jadi berdosa. Dan nanti akan dilanjut di doktrin keselamatan untuk semuanya ya, untuk mengatasi ini. Lanjut kita lihat. Nah, memang jelas karena kita berdosa layak untuk dihukum. Saya punya anak, kalau melakukan kesalahan biasanya kenapa? Kamu pernah dihukum sama papamu nggak? Pernah. Tidak pernah. Bisa disuruh keluar. Mendapat hukumannya. Lanjut kita lihat di sini. Ya, memang itulah yang terjadi, bahwa akibat dosa manusia akhirnya mendapat hukuman dari Allah. Karena apa? Memberontak ya. Nah, terus sekali lagi, nah, dosa adalah sebuah kejahatan yang memang layak untuk mendapat sebuah hukuman. Dan jelas setiap kita tahu, kira-kira manusia berdosa itu hukumannya apa? Hukumannya apa? Kalau manusia berdosa hukumannya apa? Ini kayaknya masih ya, infek. Yang iya. Lanjut. Iya. Nah ini. Jadi kalau kita lihat manusia yang berdosa menyebabkan relasi kita dengan Allah menjadi terputus. Kita yang dulunya dekat jadi jauh. Gak bahaya kan? Itu kan gak bahaya kan? Jauh dari itu kan? Nah itu ya, gak bahaya. Kalau dulu Adam dan Hawa itu sering berbincang-bincang dengan Allah di Taman Eden kan? Mungkin bahasa saya ya, Tuhan, Adam, lagi ngapain kamu? Biasa Tuhan, lagi jalan-jalan gitu ya. Tapi setelah mereka jatuh dalam dosa, kalau kita lihat di situ ya, apa yang terjadi? Waduh, itu sembunyi ruang, mendengar suara cuk Tuhan bercakap, lari sini, dicari, ada di mana kau? Oh Tuhan, nggak mau aku takut, gitu ya. Sama seperti kalau Yosi ini melakukan kesalahan ketahuan bapaknya ya, lari, takut, tetapi Tuhan terus mencari kan gitu ya. Nah, disitulah akhirnya terputus. Nah, demikian juga relasi kita dengan akibat dosa itu banyak. Di sini kalau ada mbak-mbak ya, pengen berumah tangga tidak? Ayo, pengen nggak? Ya bangga. Kayak sama yang pengen berumah tangga. Ya bangga. Sama Yosi. Iya, Yosi. Ayo 300 lepas. Ganteng. Ayo 300 lepas rokoknya. Jadi kalau kita lihat, pada saat manusia itu jatuh dalam dosa, sekarang itu kalau mbak-mbak nanti punya suami, mengandung, ya kan, melahirkan, enak nggak? Suatu saat saya nemeni istri saya di rumah sakit. Istri saya lagi hamil. Sebelahnya itu ada orang lagi melahirkan.
kiri, kanan, miring mbak, miring, siji, loro, telu, miring, sing ngambil gitu, pak ini, pak, istri saya bilang, bapak ini di luar kota, miring, saya itu nggak paham, kok suruh miring, terus semua bekan, terus 1, 2, 3, berteriak itu apa maksudnya? Waktu istri saya melahirkan, saya itu sama ibu tak temeni, wah istriku di sebelah sini, tak cekel tangannya, aman ya. Miring bu, miring. Oh miring itu maksudnya ngono tak? Suruh miring gitu ya. Ini bu, ambekan, ya, pegang. Ambekan itu suruh ngedeng dulu dan keluar gitu. Itu berkali-kali saudara, istri saya sampai ini tak pegang kepalanya tadi, kuat gitu ya. Suara nih, ngono ya ono sing seneng ya warnanya tak 10 gitu ini. Nah melahirkan susah itu, warnanya 10 ya. Wah nanti nek waktu ya sih gak mau temen itu istrimu. Sorong dulu. Makanannya apa? Oh, tinggal ambil ya toh. Iya. Semua boleh dimakan. Tapi setelah jatuh dalam dosa, apa yang terjadi? Siap nikah? Siap. Kalau pemiling saya mau nikah, sudah kerja? Belum, nggak jadi. Nah nanti saya mau kasih makan apa? Karena Pak Firman Tuhan jelas sekali laki-laki harus bekerja. Gitu. Kalau dulu tanahnya itu tidak berduri, aman ya. Tapi sekarang harus berduri, harus menjambel, harus susah payah. Itulah suami. Jadi kalau suami kerja keras itu ya memang sudah begitu, sudah ditetapkan begitu kan. Dan disinilah saudara sekalian memang akhirnya karena dosa itu relasi menjadi saling menuntut. Wah istri-istri kan gitu ya. Pakai. Tuh, sebelah dulu beli TV pak, tuh foto pak, online, CO ya. Kalau perlu sampai utang online ya, pinjol, pinjaman online lah. Gara-gara mengikuti, ya gitu kan gaya hidup. Wah HP satunya mati lah. Itu jadul. Wah itu ya. Karena dagangnya duit. Gitu. Sekarang tak kasih tahu. Kemarin tuh berita nih, yang paling banyak pinjol itu ternyata siapa? Anak muda. Waduh. 46% kalau saya nggak salah. Sekarang pinjol itu yang paling banyak itu anak-anak muda itu suka pinjol. Karena apa? Mungkin gaya hidup. Nah itulah saudara hal-hal ini. Nah kita lanjut ya. Hubungan rusak, semua rusak dan hukuman jelas pasti. Kalau orang berdosa pasti masuk. Ya kan? Aduh, lanjut sekarang di terakhir ini. Lalu bagaimana dengan kita? Ya kan? Suka minum suka ini enaknya diapa nih? Ada yang punya usul? Suka gitu tadi enaknya diapa no? Bakal laut. Itulah faktanya kan banyak yang begitu toh. Lanjut kita. Wah di situ ya macam-macamnya. Anak saya itu si umurnya kelas 6 ya. HP gak boleh dipas. Itu HP-nya ayah nih kaget kami. Saya kadang sampai rumah HP tak taruh. Karena saya mau pakai web itu jangan HP tak taruh. Kadang lupa ngajar barang gitu ya. Semua gak boleh. Saya mau tanya, ada nggak HP saudara yang dipas web? Masih password ya. Untuk apa
tapi supaya nggak ini ya. Tapi hati-hati, kadang dipassword lagi karena apa? Menyimpan sesuatu. Iya, menyimpan sesuatu. Serius. Banyak sekali kalau kita lihat di sini. Ya, saudara sekalian, yang pertama saya perlu katakan, kita itu sebagai manusia yang sudah jatuh dalam dosa, memang harus hidup sungguh-sungguh dan berhati-hati. Kalau ada teman yang begitu-begitu tadi, kira-kira kita boleh ikut tidak? Seharusnya enggak ikut. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Suatu saat itu ada seorang teman, ya seorang teman gitu ya. Lalu dia itu pengen jadi orang yang kaya. Saudara tahu caranya pengen jadi orang kaya dia lakukan apa? Slot, Pak. Kan? Dia cari gereja orang-orang kaya dengan harapan bisa menikah sama orang kaya. Karena apa? Kalau dia miskin bisa bergereja di antara orang kaya, dia akan berteman dengan mereka, bisa menikah dengan mereka, berharap dia menjadi kaya. Itulah direkturnya Bank Papua Surabaya. Oh, iya Pak. Jadi dia itu melakukan itu, tapi ya itu gak boleh dicontoh juga. Tetapi yang jelas, saudara-saudara, sebagai orang-orang yang sudah jatuh di dalam natur dosa, harus berhati-hati dengan hidup dan pergaulan ini. Karena apa? Itu tadi. Ayo kita baca, janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang. Nah di sini saudara diajari yang baik-baik. Bangun pagi, suruh apa? Berdoa. Renungan Pak. Renungan ya. Nanti kalau sampai rumah dilanjut deh renungannya. Lanjut ya. Lanjut ya. Itu. Iya. Lanjut kita lihat di sini. Ya. Kita yang telah jatuh dalam dulu, apakah ada dari saudara yang terkena? Saya tidak tahu saudara. Beberapa waktu lalu saya pergi ke Solo Sumber ya. Dan ini ada teman-teman dari Sumber. Nah di sana itu ada seorang pemuda dari Surabaya dititip ke Pak Beni. Itu orangnya mengalami masa-masa susah. Banyak hal-hal yang menyebabkan dia itu seperti orangnya lagi bingung. Pernah saudara mengalami kebingungan dalam hidup? Sering Pak. Sering ya? Sering. Mungkin juga karena keterikatan Pak. Oh. Ya. Berhubungan. Iya. Nggak melakukan itu kira-kira enak nggak enak? Enak Pak. Gak enak setelah melakukan itu Pak. Oh berarti enak. Enaknya cuma sementara Pak. Sementara. Iya. Setelah itu malah efeknya lebih ke negatif terus. Negatif. Iya. Tapi cek melakukan lagi ya? Anak kecanduan. Kecanduan. Iya. Betul ya? Karena mungkin saya tidak tahu dengan saudara apakah ya karena natur dosa kita, betul ya? Kita itu orang berdosa itu ya begitu. Kalau diuji-uji sama seperti Hawa, baik. Wah enak baik, mantap ini, jos, boleh kata ya? Itu enggak terpaksa katanya, tapi menikmati kan? Saya tidak tahu dari antara saudara, tetapi saya mau sampaikan di dalam bagian ini bahwa keterikatan saudara akan menghancurkan saudara. Apa yang akan terjadi 10-15 tahun ke depan ditentukan bukan besok, tetapi ditentukan sekarang. Kalau mau kayak gitu-gitu aja, diterus mau. Apa yang terjadi? Ya Buddha. Masa depan benar ya toh? Iya. Saya gak nonton ini berita di Mojokerto. Apa itu? Kenapa? Istri bakar suami gara-gara gaji 13 dipakai untuk judi online. Wah, istrinya ngamuk. Sampai dibakar Pak. Iya karena polisi yo langsung ini bapaknya. Pak ini mana ini loh? Tak kasih ini. Kasih itu sekali sopo bapaknya. Siram bensin masuk.
Waduh. Ngerti kan? Gara-gara Iya, itu saya nggak punya istri, Pak. jadi itu akibatnya gimana? Nah, saya tidak tahu apakah keterikatan saudara ada hal-hal yang begitu. Ya memang satu sisi karena dosa mengikat ya. Saya tidak tahu. Mungkin saudara terikat dengan gambar-gambar tidak baik, game-game. Game online, iya. Istri saya itu sering ngecek HP-nya anak saya. Kalau main Roblox itu selalu dikirimi gambar-gambar porno. Oh sekarang gimana aja? Udah ada. Iya, masuk itu. Dikirim baru. Tiba-tiba di HP anak saya itu ada gambar porno. Saya kaget, loh, Pak, aku gak dari sono ini. Iya, paling kamu ini yo. Dikirimi konco-konco. Si umur si SD, ya. Terikat lanjut. Kalau kita terikat, apa yang harus kita lakukan? Ini pengakuan dosa lah. Inilah yang harus kita benar-benar. Saya tidak tahu. Di antara saudara-saudara apakah ada yang terikat karena memang ya natur kita orang berdosa ya. Saya tidak tahu. Terikat apa? Itu judi online, nonton porno, apalagi pornografi. Saya nggak tahu seks bebas. Yang jelas saudara sekalian, saudara sungguh-sungguh bergumul. Itu tidak mudah. Itu tidak bisa dengan sekejap saudara bisa baru. Nah, saudara sudah terikat, hati-hati. Mungkin saudara punya kebencian pada orang tua. Hati-hati ya, anakmu sampai mau bikin ini benci dong. Papa, awas papa. Awas papa. Awas papa. Kebenciannya mungkin ya. Keterikatan, kebencian, apalagi mungkin saudara punya dendam sama teman. Awas kamu. Karena sering apa saudara pernah dibully? Bilang apa tadi Pak? Pernah ya dibully? Iya. Wah kamu itu sudah SMP kayak SD. Wah gitu ya. Hidungmu itu mancung ke dalam. Wah gitu ya. Dibully sama teman. Akhirnya benci. Awas lu. Kebencian akan menghancurkan. Dan itu tidak mudah ya. Saudara minder dan seterusnya. Tapi yang jelas saudara nanti bisa minta bimbingan sama kakak-kakak di sini. Saudara harus sabar. Kalau saudara sudah jatuh di situ, jatuh begitu dalam, saudara perlu dibimbing untuk saudara mengalami namanya perubahan hidup. Kalau saudara terikat, hati-hati kehancuran sedang menunggu saudara. Bukan lama lagi, sebentar lagi akan menghancurkan masa depan saudara, akan menghancurkan hidup saudara. Oleh karena itu mintalah bimbingan nanti sama kakak-kakak untuk apa? Melakukan pengakuan dosa dan saudara berani mengalami yang namanya pembaharuan di hidup. Nanti ada kakak-kakak di sini, Kak, tolong. Saya ini sudah 5 bulan gak bicara sama bapak saya. Karena bapak saya itu orangnya itu jahat, suka pukulin ibu saya, suka pukulin saya benci. Wah, kamu gitu ya? Saya tidak tahu. Atau mungkin saya itu sudah terikat dengan yang namanya itu game online. Setiap hari main game, sampai semua game. Wajah saya itu mirip game, wah gitu ya. Atau saudara terikat dengan yang lain. Saudara harus sungguh-sungguh mengalami namanya pembaruan hidup. Ya, kakak-kakak di situ banyak sekali. Kak, tolong saya, Kak. Kalau mau Kak, tolong saya. Lanjut, kita lihat di sini. Ya, Tuhan itu sangat mengasihi saudara. Tuhan itu melihat saudara itu adalah orang yang sangat berharga. Waktu Tuhan Yesus mengusir roh dari seorang perempuan, rohnya itu disuruh terpindah kemana? Ke babi-babi yang banyak sekali. Itu menunjukkan harga saudara itu sangat berharga. Jikalau engkau
kudus. Boleh tuh. Tapi di sini nggak bisa saudaranya. Saudara harus berkomitmen. Lanjut. Dan setelah saudara nanti dibimbing dan mau berubah, saudara tetap menjaga hidup saudara. Kalau baju saudara tak kasih tintamu enggak? Mau ya, baru ini COD dari Australia gitu ya. Jastik Pak, jastik ini jastik dari sana. Emang gitu ya. Kasih tinta, jaga baik. Kalau nanti saudara dipimpin dan saudara sudah berubah dan berkata, aku mau meninggalkan yang lama, aku mau hidup kudus, aku mau hidup dekat dengan Tuhan. Dan setelah itu saudara tidak hanya berkata demikian, tetapi saudara berkomitmen apa? Tidak untuk apa, ayo? Tidak untuk melakukan hal dosa, Pak. Iya. Karena melakukan itu akibatnya jelas geram juga. Betul. Tubuhmu itu bait roh, suci roh kudus bait Allah. Harus dijaga, harus tak boleh dirusak. Ada tadi pagi yang tidak mandi. Bukan masalah tidak mau mandi, airnya nggak ada Pak. Tapi saudara, pastilah setiap saudara selalu mandi. Betul ya, menjaga. Wah, potong rambut ya. Pak, saya mau seperti Korea. Ini Pak. Iya, segini. Habis dipotong nih, kependek, ngamuk sama itu. Kok bercocok? Gak cocok. Dan ngamuk kan begitu ya. Nah, itu biasa ya. Dan lain sebagainya. Tapi yang jelas saudara, disinilah saudara harus memang menjaga hidup, menjaga kerohanian, betul ya? Ada di sini yang tadi tidak makan? Makan nggak? Makan ya? Sampai tambah. Nek, tak makan 3 hari? Kerohanian kita itu perlu dijaga dengan apa? Baca Alkitab, betul ya? Makanan rohani, supaya kita itu tahu. Pak, minuman keras itu boleh nggak sih? Ayatnya mana? Itu bahasa. Merokok itu boleh nggak? Ayatnya mana? Kado. Sabu-sabu itu boleh nggak sih? Jangan Tuhan Yesus berwarna sabu-sabu. Iya kan? Berwarna itu zaman sekarang. Tapi intinya nggak boleh kan? Minuman keras semua kan gitu ya. Yang merusak tubuh itu prinsipnya kan di situ ya. Dan seterusnya. Jadi saudara sekalian, ini yang saya bisa sampaikan untuk kita sadar supaya kita benar-benar harus hidup sungguh-sungguh. Nah, oleh karena itu sekarang saya tidak tahu apakah saudara-saudara ada yang Tuhan, aku merasa aku tidak layak. Aku tidak layak. Aku berdosa pun aku terikat. Aku terikat Tuhan. Waduh Tuhan, setiap hari hidup kita hanya untuk itu Tuhan, melihat itu, main itu, waktu habis hanya untuk ini Tuhan. Aku mau berubah Tuhan. Aku mau berubah. Aku mau mengasihi orang tuaku. Aku mau mengasihi. Bagaimana berdiri? Seperti Bapa sayang anaknya. Teman-teman kita mungkin tim sama gini. Engkau mengasihiku. Biji matamu kau berikan soal padamu seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah kau menuntut langkahmu.
saat ini saudara setelah mendengar renungan tadi dan saudara merasa bahwa Tuhan, aku tidak layak Tuhan, aku tidak layak kepadamu, aku berdosa, aku telah menyimpang daripadamu, aku telah hidup tidak benar Tuhan, aku terikat Tuhan. Tuhan, ini aku, lihat aku Tuhan. Mungkin saudara saat ini merasa seperti saudara punya kebencian. Aku benci sama bapakku, aku benci sama mamaku, aku benci sama semua. Mereka tidak perhatikan aku, mereka meninggalkan aku. Dan saudara saat ini mengalami situasi-situasi begitu. Atau saudara saat ini merasa aku terikat Tuhan dengan narkoba, aku terikat Tuhan, aku terikat dengan sabu-sabu, aku terikat dengan semuanya teman-temanku Tuhan, dan aku sekarang tidak bisa lepas Tuhan. Tetapi hari ini Tuhan melihat hatimu, gak usah lihat kanan kiri. Tuhan melihat hatimu, bahwa Tuhan sanggup memulihkan engkau. Tuhan sanggup mengubah hidupmu. Tuhan sanggup mengubah hidupmu. Relakan dan katakan pada Tuhan, Tuhan aku mau berubah, aku mau berhenti Tuhan, aku mau berhenti dari semua dosa, berhenti dari semua dosa Tuhan, aku mau berhenti dari semua itu, dari film-film porno, dari narkoba, dari minuman keras, dari semua aku berhenti Tuhan. Oh Tuhan, mampukan Tuhan. Ampuni, apakah Kau mau mengampuni aku Tuhan? Jelas firman Tuhan, carilah jalan kepadamu supaya bila sudah beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Jika Kau mengaku dosa, Tuhan akan mengampuni. Relakan aku. Dan nanti bisa datang ke kakak-kakak, ke semua, dan mulai sharing dan katakan, aku berdosa, aku lalai untuk cukup, dan aku mau berubah, dan berubah. Seperti Bapa sayang anak, Tuhan melihat, Tuhan sayang pada saudara. Padamu seperti Bapa sayang anaknya.
kasih-Mu yang luar biasa. Kau sudah menjamah kami, Kau sudah bekerja atas kami, dan kami percaya bahwa kuasa-Mu sanggup mengubah, kuasa-Mu sanggup menjadikan kami anak-anak-Mu yang sungguh layak dan berkenan kepadamu. Kami bersyukur Bapa. Kami yang berdosa ini, yang terikat ini, sekarang Kau sudah pulihkan, Kau sudah pulihkan, Kau sudah pulihkan, dan kami boleh menjadi baru di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kamu mau hidup lebih baik, kamu mau taat orang tua, kamu dipulihkan Tuhan, kamu dipulihkan. Terima kasih, terima kasih. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur untuk sesi ini. Biarlah kami boleh sungguh-sungguh dijadikan anakku yang sungguh layak dan berkenan. Dan kami berjanji kami boleh hidup lebih dan lebih lagi untuk menjadi anak Tuhan, untuk dipakai Tuhan menjadi alat kemuliaan nama. Terima kasih Bapak, terima kasih Bapak. Semua katakan Tuhan itu baik, bahwa saya sekarang Tuhan itu baik. Terima kasih Bapak, terima kasih Bapak, terima kasih Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Katakan apa? Amin. Tuh, angkringannya nonton, kafe. Oh, wes, sudah. Coba kita sampai. Terima kasih banyak ya Pak.